Ku percayakan ada bagiku. Selamat pagi teman-teman Westlife. Kita sudah memasuki bulan November nih, artinya 7 bulan kita sudah nggak ketemu secara langsung untuk beribadah bersama-sama. Tapi ini tidak mengurangi rasa rindu kita kepada Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dan kita menaikkan pujian bersama-sama meninggikan namanya, Allahku dahsyat. Mari kita bersorak-sorai meninggikan namanya. Dia adalah Allah yang dahsyat yang berkuasa di seluruh dunia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Amin. Allah kita memang Allah yang dahsyat. Dan sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, dan meminta pertolongan Tuhan agar kita selalu dikuatkan dan mau belajar untuk tidak melakukan dosa lagi. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kami bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan sekarang kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan, yang menyakiti hati teman kami, saudara kami, orang tua kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu mau belajar untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saatnya kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kenapa sih ada selalu mereka berdua di setiap ibadah kita? Nah, pasti kita secara tidak langsung bertanya-tanya,
Begitu juga dengan aku. Nah, jadi berita anugerah itu diberikan setelah kita mengakui dosa kita. Tadi kita sudah mengakui dan kita akan menerima berita anugerah. Nah, berita anugerah ini sebagai berita pengampunan kita. Dan pagi ini berita anugerah kita terambil di dalam Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, setelah menerima berita anugerah, berita pengampunan kita, setelah itu kita menerima petunjuk hidup baru. Nah, petunjuk hidup baru ini sebagai petunjuk kita untuk hidup menjadi manusia baru yang berlandaskan ayat Alkitab. Pagi ini petunjuk hidup baru kita terambil dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Jadi ingat ya, berita anugerah itu berita pengampunan dan petunjuk hidup baru itu sebagai petunjuk kita untuk hidup menjadi manusia baru yang terus diperbaharui setiap hari. Nah, yuk mari kita angkat suara kita memuji dan mengagukan namanya. Dia, Yesus mulia. Terangnya yang telah mengubah hidup kita, Dia menjadikan kita ciptaan baru. Mari kita mengangkat tangan kita memuji Dia. Dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Hanya Yesus anugerah terbesar di dalam hidup kita. Karena itu kita memuji, meninggikan, dan terlebih hidup di dalam firman-Nya. Yuk mari kita persiapin hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian anugerah terbesar. Kasih-Nya tiada berhenti di dalam kehidupan kita, dan hatinya tak terserah. Betapa baiknya Yesus, dan kita patut bersyukur kepada-Nya. Kasih-Mu tiada bertemu,
pagi kawan-kawan Westlight Community, dimanapun kalian berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan kita untuk bersekutu bersama-sama meskipun kita ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan Tuhan juga akan memberikan anugerahnya, berkatnya pada setiap kita ketika kita boleh datang mendekat pada Dia. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk, kita doa, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tetap memeliharakan kami, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami, meskipun kami harus ada di rumah masing-masing. Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri. Engkau tetap memberikan anugerah-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu pada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini ketika kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam kasih dan anugerah-Mu, biarlah kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kami belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri yang akan tolong kami, yang akan memberikan pencerahan kepada kami dan memampukan kami, bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kutemukan yang hilang. Ya. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama-sama adalah dari Lukas pasal 15, Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 dan sampai ayat 10. Injil Lukas, ya, kita baca bersama-sama. Kita buka bersama-sama dari Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Injil Lukas 15 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-32 itu terdapat 3 perumpamaan. Semuanya adalah tentang sesuatu yang hilang. Ya. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 7, itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi yang hilang ini dombanya ya. Nah yang kedua, ayat 8 sampai 10 tadi adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Sedangkan di dalam ayat 11 sampai 32, itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ada domba hilang, ada dirham yang hilang, juga ada anak yang hilang. Nah, sekarang kita memfokuskan ke ayat 8 sampai 10 tadi ya, tentang dirham yang hilang ya. Nah, katakan ada seorang perempuan di situ yang memiliki 10 dirham. Kemudian ketika ada 1 dirham yang hilang, wah, dia sibuk sekali mencarinya. Apa sih itu dirham? Dirham itu mata uang yang kecil yang terdapat pada zaman Tuhan Yesus hidup ya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Ini ada dirham perak, ada dirham emas. Nah, yang dimaksudkan di dalam bagian ini itu adalah dirham atau drachma yang perak. Jadi nilainya lebih kecil. Nah, kenapa kok sampai si perempuan ini ketika 1 dari dirhamnya hilang, dia begitu bingung, begitu
berusaha mencari sedemikian rupa, ya. Kalau kita lihat, dia itu ya ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan ya, karena satu dirham itu nilainya hampir sama dengan 1 dinar bagi orang-orang Yahudi. Nah, 1 dinar itu adalah upah, ya, nilai dari upah satu orang bekerja 1 hari. Jadi kalau saya bekerja seharian, nah saya dapat 1 dinar. Nah, itu untuk saya untuk makan satu keluarga, untuk kehidupan satu keluarga. Ya. Jadi kemungkinan juga si perempuan ini, wah meskipun dia punya 10, tapi kalau 1 ini hilang, nanti gimana ini dengan keluargaku? Mereka tidak bisa hidup, mereka tidak bisa makan. Bisa seharian bisa berpuasa, seharian tidak bisa makan apa-apa, ya. Maka itu dia berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Nah, tapi ada yang kedua, ada penafsir yang mengatakan begini, ya itu bukan saja cuma nilai dari uangnya itu dirhamnya, tetapi dirham ini atau uang ini dipakai untuk perhiasan, khususnya bagi perempuan yang sudah menikah. Nah, pada waktu dia menikah, dia akan menggunakan perhiasan itu. Nah, seperti gambar ini ya, depannya itu ada beberapa dinar. Nah, biasanya itu akan berupa sebuah kalung gitu ya, tapi melingkar di kepalanya. Itu ada 10 dinar, ada 10 dirham. Jadi memang itu tradisi mereka. Jadi waktu dia menikah, dia akan pakai perhiasan itu sebagai satu tanda bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah menikah. Seperti sekarang itu seorang yang pakai cincin kawin. Nah, ada cincin, oh berarti dia sudah menikah, gitu ya. Itu sebagai tandanya. Dan dia juga demikian. Nah, setelah itu dia akan disimpan dan sewaktu-waktu akan dilihat, suatu akan diperiksa, gitu ya. Nah, suatu kali waktu dia memeriksa ini, rupanya hilang 1 dirhamnya. Kalau tadi isinya ada 10 ini dirham, tinggal 9 nih, 1. Kalau sampai hilang ini suatu hal yang memalukan, sesuatu yang sangat menyedihkan bagi dia. Maka itu, dia sangat bingung sekali. Di sini emosinya bercampur aduk ya, antara bingung, khawatir, gimana ini, susah ya. Apa yang harus dilakukan? Maka itu dia segera dikatakan di dalam ayat 8 tadi ya, ketika dia kehilangan 1 di antara, langsung dia menyalakan pelita. Apakah waktu itu adalah hari malam? Tidak harus malam, ya. Karena apa? Karena rumah di Israel pada waktu itu tidak seperti rumah kita sekarang, yang ada jendelanya, ada ventilasinya, sehingga ada sinar yang bisa masuk dengan leluasa, sehingga di dalam rumah bisa terlihat terang. Tetapi pada waktu itu mereka itu hampir tidak ada jendela dan hanya ada lubang kecil-kecil. Nah, itu pada waktu siang pun akan terasa gelap di dalam rumah. Maka itu dia akan mencari dan menyalakan pelita supaya apa? Dia bisa melihat, di mana dinar ini atau dirham ini yang hilang. Cari sampai ketemu. Ya. Nah, yang kedua, setelah dia menyalakan pelita supaya dia bisa melihat di tengah-tengah kegelapan, katakan dia menyapu rumahnya. Nah, rumah zaman itu ya di Israel, ya seperti kita sekarang pakai keramik, ya, ada yang pakai marmer, ada yang pakai tekel gitu ya, teraso dan sebagainya. Jadi masih rata ya. Tapi zaman itu enggak. Zaman itu hanya tanah yang dikeraskan. Ya, jadi ada yang jeglong-jeglong gitu ya. Jadi ada lubang-lubangnya. Nah, bisa saja ini dirham itu jatuh di salah satu celah-celah lubang itu dan terselip di sana sehingga sulit. Kemudian biasanya di atasnya juga dikasih macam jerami-jerami begitu ya. Nah, itu lebih sulit lagi. Nah, itu biasanya kalau ada dirham-dirham kecil gitu yang
jatuh, mereka akan sangat lama sekali mencarinya, akan sangat sulit sekali. Karena apa? Bisanya itu nyelipit di tempat-tempat yang tidak terduga dan sulit untuk menemukannya. Ya. Maka itu perempuan ini langsung apa? Mengambil sapu dan ayo dibersihkan semuanya supaya apa? Gampang melihatnya. Bahkan di celah-celah yang ada itu coba disapu satu persatu. Nah, seperti gambar yang kita lihat ini ya. Setelah dicari-cari sapu sana kemari, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Baru akhirnya ketemu. Ya. Waktu dia ketemu, coba lihat ekspresi dari wanita ini yang menemukan dirham yang hilang itu. Wah, dia langsung ekspresinya penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita. Bahkan dia memanggil sahabat-sahabatnya, memanggil teman-temannya. Nah, kalau sekarang nggak boleh, karena apa? Karena harus jaga jarak, katanya kan gitu dong. Kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang. Tapi zaman dulu waktu itu atau sebelum kita pandemi, kita bisa saja mengundang banyak orang, ya. Pada waktu itu dia segera memanggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, dan dia mengatakan bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Ya. Apa? Karena dirham yang hilang itu telah kutemukan. Nah, di sini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri itu menggambarkan apa? Itu juga menciptakan atau melambangkan apa? Perempuan ini melambangkan Allah yang begitu penuh kasih, meskipun dirham itu nilainya kecil, ya, sederhana dan mungkin tidak berarti begitu. Tetapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berarti, sangat berharga. Maka itu dia cari dirham itu, meskipun dirham itu melambangkan apa? Orang-orang berdosa. Yaitu apa? Seperti teman-teman sekalian dan juga seperti saya. Kita semua adalah orang berdosa. Tuhan cari kita sampai ketemu. Tuhan nyalakan lampu, nyalakan pelita, ya. Kenapa? Karena dunia ini gelap sekali. Di tengah-tengah kegelapan itulah maka Tuhan Yesus lahir sebagai terang dunia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi terang dunia seperti Tuhan Yesus menjadi terang dunia. Ya. Maka itu dicari di tengah-tengah kegelapan ini sampai ketemu. Bukan saja dunia ini gelap, tapi dunia ini kacau, dunia ini kotor, dunia ini penuh dengan kenajisan dan sebagainya, seperti tanah yang atau lantai dari rumah yang tidak rata, yang kotor, yang penuh dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Ya. Maka itu katakan bahwa perempuan ini mengambil sapu sehingga dibersihkan. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus membersihkan dari hati, dari pikiran kita hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang seringkali itu menyakitkan hati sesama dan hati Tuhan. Ya. Kalau kita ini jengkel dengan orang lain, benci dengan orang lain, marah dengan orang lain, nah, itu adalah hal-hal yang mengotori pikiran kita dan jiwa kita. Itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan ini menyapu, membersihkan itu semua. Maka itu biarlah hati pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Katakan ketika orang dosa itu kembali kepada Tuhan, bertobat dan juga katakan ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, itulah yang dikatakan. Tuhan Yesus ingin banyak orang-orang berdosa ini boleh kembali kepada Tuhan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, itu ketika menggambarkan tentang domba yang hilang, juga dikatakan di ayat 7, aku berkata kepadamu, juga demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat.
Jadi satu orang saja yang bertobat itu membuat surga dipenuhi dengan sukacita. Malaikat-malaikat, ya, para tentara surga juga penuh dengan sukacita. Nah, kita bersyukur kalau kita boleh bertobat kepada Tuhan. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita, orang tua kita, mungkin ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita doakan ya, supaya mereka juga boleh dimenangkan bagi Tuhan, mereka boleh diselamatkan bagi Tuhan. Dan juga mungkin teman-teman kita, teman-teman di sekolah, teman-teman bermain, teman-teman belajar, ya. Nah, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bertobat kepada Tuhan, membuat sukacita yang besar di surga. Ya. Nah, Tuhan datang untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang. Bahkan di dalam Lukas 19 ayat 10 itu cerita tentang Tuhan Yesus ketemu dengan Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, yang dianggap orang yang paling berdosa pada zaman itu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan Yesus mau bercakap-cakap dengan dia. Banyak orang-orang Farisi, ahli Taurat itu marah. Ya. Sama dengan Lukas 15 ini diawali dari apa? Dari orang-orang Farisi dan juga orang Farisi dan juga ahli Taurat yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus itu begitu baik pada orang-orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, itu di dalam Lukas 19 ayat 10. Maka itu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mau datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Kita semua bukan orang yang suci, kita semua bukan orang yang patut dikasihani ataupun diselamatkan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, Dia mau mati untuk kita, supaya kita apa? Kita boleh bertobat. Kita mau bertobat, kita tinggalkan semua dosa kesalahan kita, pikiran kita, perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu kita tinggalkan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan selalu. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi anak-anaknya, jadi umatnya yang memuliakan namanya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau bukan saja Allah yang mengasihi kami, tapi Engkau juga bertindak ya Tuhan, untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan setiap orang berdosa yang mau bertobat kepadamu. Ampuni setiap kami ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami bukan hanya mengerti, bukan mengenal Tuhan Yesus, tapi kami juga boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami pribadi. Dan Engkau pimpin dan tolong kami semua Tuhan, ya teman-teman Westlight Community, supaya mereka sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka boleh memancarkan sinar kasih Tuhan di tengah-tengah hidup mereka, dalam keluarga mereka, untuk membawa dampak sukacita, membawa damai sejahtera dari Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami berserah hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih karena mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kita. Amin. Halo teman-teman, kita kan sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat kita terima dan terlebih dapat kita lakukan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, jangan lupa memberikan persembahan di nomor rekening di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Dadah, God bless you. Aku cemas, kau penghilang.